Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah sabar. Dihina, dicaci maki, bermacam-macam diuji, bahkan sahabatnya disiksa, bahkan di antara sahabat terbunuh, tapi Rasulullah SAW tetap sabar karena Rasulullah SAW tahu demi kesabaran ada banyak manfaat nanti di masa yang akan datang. Sampai di akhir hidupnya Rasulullah menerima surah yang terindah. Diturunkan satu surah lengkap, Suratul Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa, melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah tunjukkan kesabaran Rasulullah. Allah tunjukkan tidak sia-sia akhlak mulia Rasulullah. Allah tunjukkan tidak sia kasih sayangnya Rasulullah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berkelompok-kelompok, ramai-ramai datang masuk Islam. Karena begitu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengingatkan, tetap ya Rasulullah menjaga tawadu, menjaga lemah lembut, menjaga kemuliaan akhlak, bertasbihlah, bertahmidlah kepada Allah dan berbanyak istighfar. Berarti apa yang diterima oleh Rasulullah sesudah proses ujian yang begitu panjang. Anaknya semua meninggal dunia. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersayang Siti Khadijah meninggal dunia. Tidak ada di antara anak lelaki Rasulullah, laki-laki Rasulullah SAW sudah meninggal dunia masa kecilnya mereka. Yang tersisa perempuan, bahkan di hidupnya Rasulullah perempuannya pun meninggal dunia. Yang tersisa hanya Siti Fatimah. Sesudah wafat Rasulullah 6 bulan kemudian Siti Fatimah meninggal dunia. Tapi semua apa yang dihadapi oleh Rasulullah, hal yang baik dia syukuri, hal yang buruk dia hadapkan dengan sabar, dan tidak pernah putus asa, dan tidak pernah kekurangan kepercayaannya dan keyakinannya kepada Allah, sampai Allah membuktikan janjinya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Rasulullah mendapatkan kemenangan Fath Makkah. Inna fatahna laka fathan mubina. Menang membuka Makkah, kota yang suci yang selama ini dikuasai oleh kufar Quraisy. Allah Subhanahu wa taala membukakan Makkah tanpa ada perang. Ini membuat Rasulullah sangat bangga terhadap janji Allah. Inna fatahna laka fatham mubina. Tapi Rasulullah SAW menerima pemenangan itu dengan rendah hati. Bahkan disebutkan dalam riwayat ketika Rasulullah masuk Makkah, dia merendahkan kepalanya sambil membaca Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Dia tidak merasa sombong. Karena ini dia tahu pemenangan itu, berhasil itu, kesuksesan itu adalah semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasul kita. Apa yang wajib kita kerjakan sebagai umat Islam? Salah satu yang membuat saya bangga dan bahagia berada di Indonesia karena budaya Indonesia. Perhatian Indonesia luar biasa. Persatuannya luar biasa. Perbedaan suku budaya, bahkan berbeda bahasa. Saya melihat jamaah haji berkelompok-kelompok, tapi kalau ada di antara jamaah kehilangan jamaahnya, dia dari daerah mana bertemu jamaah di daerah lain, apalagi orang kampung belum bisa bahasa Indonesia, hanya menggerakkan kepalanya atau bagi bahasa kampungnya, tapi disambut sama jamaah lain, dilayani, diperhatikan, dikasih sayang, diberikan makan dan minum.
Bahkan saya lihat dengan mata sendiri, ada seorang ibu tinggalin tempat tidurnya untuk ibu supaya dia lihat nyaman dan istirahat di tempat tidurnya. Subhanallah. Ini bukan amalan biasa Bapak Ibu. Ini salah satu amalan barangkali kita melihat dengan mata biasa-biasa saja, kita sehari-hari lakukan. Tapi ternyata di sisi Allah sangat mulia dan sangat agung. Kalau binatang saja kita kasih sayang, Allah balas dengan ampunan dosa, bahkan terjamin masuk surga. Apalagi kasih sayang kepada manusia, apalagi kasih sayang kepada sesama muslim. Dan orang mukmin, orang muslim di sisi Allah jauh lebih agung dan mulia daripada Ka'bah sendiri. Faham enggak Bapak Ibu? Kita semua jamaah Indonesia bercita-cita haji, bercita-cita umrah, bertahun-tahun kumpulkan dana supaya bisa haji dan umrah. Subhanallah. Begitu dia sampai ke sana melihat Ka'bahnya sudah menangis duluan. Bapak Ibu, bagaimana kita menagungkan Al-Ka'bah? Ternyata orang mukmin jauh lebih agung di sisi Allah. Bagaimana ceritanya? Sesaat lagi. Seorang muslim di sisi Allah lebih mulia daripada Ka'bah sendiri. Bagi Allah lebih ringan kehancuran Al-Ka'bah demi batu, batu demi batu. Tapi Allah tidak menerima kehancuran jiwa orang muslim.